Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Jan Raihan, dan 3 orang teman saya, yaitu Dimas Nur Cahya, Wahid Firgianto, dan Diali Fajar Rahman, akan menyampaikan penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap sosial media sebagai tempat berbisnis. Dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, yaitu bab pertama yang akan disampaikan oleh Jan Raihan, bab 2 yang akan disampaikan oleh Dimas Nur Cahya, bab 3 yang akan disampaikan Wahid Frigianto, dan bab 4 yang akan disampaikan oleh Diali Fajar Rahman sekaligus menyampaikan penutup. Berikut adalah penjelasannya. Di dalam bab 1 terdapat beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan dalam masyarakat, utamanya dalam kehidupan sehari-hari. Sosial media merupakan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Sosial media sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif salah satunya adalah dapat dijadikan sebagai tempat berbisnis, seperti yang akan kita bahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, kami membahas persepsi mahasiswa terhadap sosial media sebagai tempat berbisnis. Selanjutnya adalah batasan masalah. Pada penelitian ini, kami berfokus pada persepsi mahasiswa terhadap sosial media sebagai tempat berbisnis, dan mahasiswa Telkom University khususnya kelas IF438 sebagai responden. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, mengapa sosial media dijadikan tempat berbisnis? 2. Bagaimana tanggapan orang terhadap peluang bisnis di sosial media? 3. Apa kelebihan dan kekurangan berbisnis di sosial media? Yang keempat adalah tujuan. Menjelaskan mengapa sosial media dijadikan sebagai tempat berbisnis. 2. Mendeskripsikan tanggapan mahasiswa terhadap peluang bisnis di sosial media. 3. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari berbisnis di sosial media. Yang terakhir adalah metode penyusunan. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data adalah seluruh mahasiswa Telkom University dan kelas IF438 sebagai sampel. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan pengerjaan materi ini menggunakan studi pustaka. Sekian dari bab 1. Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Cahya. Saya akan membahas bab 2 kajian pustaka. Pertama, saya akan membahas meninjau orang yang baru mengenal sosial media sebagai tempat berbisnis. Teknologi internet dan media sosial sudah diketahui memiliki dampak besar pada operasi dan keberhasilan bisnis. Alasan utama bahwa dengan adanya media sosial ini, kita dapat mengganti kegiatan fisik menjadi interaksi virtual. Nah, banyak orang yang sudah mengetahui sosial media ini sebagai tempat berbisnis dan ada juga yang baru mengenalnya. Orang yang baru mengenal ini ingin sekali berbisnis di sosial media, akan tetapi mereka bingung dengan pertanyaan yang mereka lontarkan kepada diri mereka sendiri, yaitu pertanyaan seperti tren apa yang saat ini, terus berapa banyak pengikut mereka, barang apa yang mereka ingin jual, dan pertanyaan lain sebagainya. Menurut kami, sebelum Anda memulai berbisnis di sosial media, sebaiknya Anda menemukan jawaban terlebih dahulu yang Anda pertanyakan kepada diri Anda. Setelah itu, jika sudah, barulah mulai berbisnis sedikit demi sedikit. Lalu selanjutnya meninjau usaha bisnis kecil di sosial media. Banyak para pedagang yang sudah mulai usaha kecil di sosial media ini mengambil manfaat dari teknologi internet dan sosial media. Karena dengan begitu, para pedagang ini menjualkan bisnis kecil mereka lebih efisien daripada menjual di suatu tempat. Akan tetapi mereka juga ada hambatan yang mereka alami, yaitu kurangnya pengetahuan dan kurangnya sumber daya. Nah, menurut kami adanya bantuan dari pemerintah untuk supaya menanggulangi hambatan tersebut agar
para pedagang bisnis kecil ini berbisnis lebih baik di sosial media. Saya akan menjelaskan bab 3, analisis. Analisis dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada pengetahuan mahasiswa Telkom University terhadap sosial media sebagai tempat berbisnis. Berdasarkan hasil wawancara, kebanyakan dari mahasiswa sudah mengetahui sosial media sering dijadikan tempat berbisnis. Di Indonesia sendiri, sudah banyak pengusaha yang menggunakannya. Tidak hanya menguntungkan pengusaha, berbisnis di sosial media juga menguntungkan konsumen. Analisis yang kedua yaitu pendapat mahasiswa Telkom University terhadap sosial media sebagai tempat berbisnis. Menurut hasil wawancara, kebanyakan dari mereka belum pernah melakukan bisnis di sosial media. Menurut data wawancara, ruang berbisnis di sosial media sangat terbuka. Dikarenakan sosial media adalah sarana untuk menyebarkan informasi. Pada era modern ini, sosial media tidak hanya digunakan oleh remaja saja, melainkan semua umur, dan akan berdampak membuka peluang besar pada bisnis kita. Berdasarkan hasil keseluruhan mahasiswa, bahwa mereka sebagai konsumen mendapatkan pelayanan yang baik. Mereka juga berpendapat berbelanja melalui sosial media lebih praktis dan hemat tenaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif menurut mahasiswa. Dampak positif antara lain, jangkauan pasar yang luas, tidak harus memiliki tempat, tidak harus bertatap muka, menghemat pengeluaran modal, dan bisnis yang kita lakukan akan tersebar dengan cepat. Dampak negatif diantara lain, pengusaha melakukan kecurangan, informasi negatif dan tersebar dengan cepat, membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Selanjutnya, analisis ketiga, yaitu persepsi mahasiswa terhadap cara mengembangkan metode bisnis menjadi lebih baik. Saya akan menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang jika ingin mengembangkan bisnis mereka. Yang pertama, memberikan kepercayaan kepada konsumen. Yang kedua, memberikan harga yang lebih murah. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, memiliki ciri khas. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan vendor-vendor ternama. Yang keenam, menciptakan inovasi-inovasi baru. Yang ketujuh, memberikan potongan harga. Yang kedelapan, membangun dan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Yang kesembilan, mempekerjakan orang-orang yang mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan dan dapat dipercaya. Yang terakhir, memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, bab 4 akan dibacakan oleh saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dialif Fajar Rahman, akan menjelaskan bab 4 dari penelitian kami, yaitu penutup yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu simpulan dan saran. Bagian pertama, simpulan. Simpulan yang kami dapat dari penelitian kami yaitu fakta bahwa mahasiswa Universitas Telkom memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap bisnis yang dilakukan di sosial media. Walaupun mereka belum pernah berbisnis di sosial media sebelumnya, tapi mereka memiliki pendapat tentang metode bisnis tersebut, yaitu dampak positif dan negatif, popularitasnya dapat berkembang, dan bahkan dapat menjadi lebih unggul dibandingkan metode bisnis lainnya jika dikembangkan dengan baik. Mereka juga dapat berpendapat bahwa jika mereka melakukan bisnis di sosial media, maka mereka akan memiliki pendapatan dan pengalaman untuk pekerjaan mereka di masa depan. Lalu bagian kedua, saran. Saran yang dapat kami berikan mengenai bisnis di sosial media yaitu, siapapun yang berniat untuk memulai bisnis di sosial media, maka ia harus cermat dan bijak agar dapat memanfaatkan metode bisnis tersebut dengan baik. Lalu, mengenai penelitian yang telah kami lakukan, karena target penelitian kami dibatasi dengan teman sekelas kami, maka data penelitian yang didapat masih tergolong sempit. Oleh karena itu, kami menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk meneliti topik ini dengan ruang lingkup yang lebih besar, agar informasi yang didapat bisa lebih akurat. Demikian presentasi kami mengenai persepsi mahasiswa terhadap sosial media sebagai tempat berbisnis. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.